Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga tugas ini bisa saya kerjakan. Salam dan salawat semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sumbangan indera terhadap keterampilan. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Samsul Rijal, NIM 2030150118, kelas PJKRC, Universitas Negeri Makassar. Sumbangan indera terhadap keterampilan. Indera manusia merupakan faktor penting dalam pembuatan gerak yang berorientasi pada keterampilan, baik untuk keterampilan sederhana maupun keterampilan tingkat tinggi. Fungsi dari indera tentu saja terutama berhubungan dengan sumbangannya terhadap keberhasilan gerak. Sebab gerak sendiri merupakan hasil dari proses pengolahan informasi yang dicerap oleh indera manusia. Keberhasilan dalam keterampilan tingkat tinggi bergantung pada bagaimana pelaku mampu mendeteksi, menerima, serta memanfaatkan informasi yang bersifat indrawi. Buktinya, seringkali pemenang dari suatu lomba adalah orang atau tim yang memang telah mendeteksi kemampuan lawan, pola permainan lawan, serta kesiapan lawan. Demikian juga untuk olahraga seperti senam dan lompat indah. Mereka yang memenangkan kejuaraan dalam cabang ini adalah mereka yang mampu menguasai gerakan tubuhnya secepat mungkin secara lebih baik. Sumber-sumber informasi indrawi. 1. Informasi ekstroseptif. Kata awal ekstero berarti bahwa informasi yang diterima bersumber dari luar tubuh. Informasi yang paling umum adalah ekstroseptif adalah yang berhubungan dengan mata atau vision. Vision memberikan informasi tentang gerakan objek-objek dalam lingkungan, seperti jarak layangan bola, juga kecepatannya. Fungsi lain dari vision adalah mendeteksi gerakan sendiri, 4 dalam lingkungan, seperti jalur kita ke arah suatu benda atau target, dan berapa waktu kira-kira akan tiba. Informasi ekstraktif umum yang kedua adalah datang dari pendengaran atau audition. Meskipun keterlibatannya dalam keterampilan tidak sejelas vision, banyak kegiatan yang tergantung pada keterampilan auditori yang berkembang secara baik, seperti menggunakan suara anjungan dari kapal layar yang bergerak di air untuk memperkirakan kecepatan kapal. Audisi juga merupakan sumber penting dari informasi sensorik untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan fungsi visual. 2. Informasi proprioseptif atau kinestetik. Sumber informasi yang kedua adalah yang datang dari gerakan tubuh sendiri. Itulah yang disebut proprioseptif. Kata awal proprio mengidentifikasikan informasi dari dalam tubuh, seperti posisi persendian, daya dalam otot-otot, orientasi dalam ruang, misalnya apakah terbalik atau tidak, dan lain-lain. Istilah proprioseptif ini sering juga disebut dengan istilah kinestesis. Awalan kines berarti gerakan dan tesis berarti rasa. Jadi istilah ini menunjuk pada rasa gerakan dari persendian, tegangan otot-otot, dan sebagainya, yang memberikan data tentang aksi kita sendiri. Sumber informasi sensoris terutama penting dalam olahraga seperti senam, lompat indah, dan sebagainya. Beberapa reseptor penting menyediakan sistem neuromuskuler dengan informasi kinestetis. Vestibular apparatus dalam telinga, bagian dalam telinga mendeteksi gerakan kepala dan sangat sensitif terhadap gravitasi. Tidak mengherankan informasi yang disediakan oleh struktur reseptor ini penting
untuk postur dan keseimbangan. B. Sistem pengontrolan lob tertutup. Suatu cara yang penting untuk menggambarkan bagaimana informasi dari indera berfungsi dalam perilaku gerak adalah dengan menyamakannya dengan sistem kontrol lob tertutup. Lob diartikan sebagai cekungan atau putaran. Dengan demikian, dengan sistem pengontrol lob tertutup diartikan sebagai suatu sistem yang tidak terputus, tetapi melingkar lagi ke awal. Ini digambarkan seperti suatu sistem pengatur ruangan yang dilengkapi dengan alat pengontrolnya. Pengatur suhu akan mengembalikan suhu udara ke suhu yang diinginkan jika alat pengontrolnya mendeteksi bahwa suhu tersebut tidak lagi dalam kondisi yang diinginkan. Proses tersebut terus berjalan demikian, kecuali kalau alat pengontrolnya rusak. Dalam kaitan itu, pengontrol tersebut selalu memberikan feedback atau umpan balik kepada alat pengatur, sehingga membentuk mekanisme yang mengatur sistem pengontrolan itu. Mekanisme demikian di sebagian teori disebut juga teori cybernetis. Pengontrolan closed loop dalam model konseptual. Komponen sistem pengontrolan closed loop diberi penekanan ketika input gerak datang. Input tersebut diproses dan kondisi yang diinginkan menjadi dasar bagi penetapan kualitas sensorik, atau misalnya pandangan, suara, dan perasaan yang diperlukan bagi gerakan yang dipilih. Kondisi yang diinginkan mewakili umpan balik yang harus diperoleh individu untuk menampilkan gerakan secara benar dan berhasil dalam mencapai tujuan lingkungan. Kondisi tersebut kemudian diolah dalam komparator. Perintah untuk mencapai kondisi tujuan yang diinginkan dikirim dari eksekutif kepada mekanisme efektor yang terdiri dari beberapa komponen. Pertama adalah motor program yang menghasilkan perintah gerakan. Perintah ini direlay ke pusat yang lebih rendah dalam sistem syaraf yang terletak pada spinal cord. Hasilnya adalah sebuah kontraksi otot dan gerakan persendian. Umpan balik yang timbul dari gerakan ini misalnya pukulan golf dibandingkan dalam komparator dengan umpan balik sensorik yang diharapkan dari kondisi yang diharapkan. Keterbatasan sistem lob tertutup, perilaku pelacakan cepat. Salah satu generalisasi penting yang harus diingat dari modul 8 adalah bahwa tahapan pengolahan informasi, khususnya pemilihan respons dan pemrograman respons, memerlukan perhatian dan waktu yang cukup besar. Oleh karena itu, sistem lob tertutup yang memasukkan tahapan ini beroperasi secara lamban pula. Ingatlah bahwa tahapan pengolahan tersebut merupakan komponen kritis dari situasi waktu reaksi, di mana sebuah stimulus atau input mengharuskan adanya kegiatan pengolahan untuk bisa menghasilkan sebuah respons. Dalam model lob tertutup, sebuah sinyal kesalahan diperlukan sebagai sebuah input atau stimulus, yaitu diproses dalam level eksekutif agar menghasilkan sebuah respons. Dalam model konseptual dari lob tertutup, koreksi kesalahan terjadi beberapa ratus milidetik setelah sebuah kesalahan terjadi. Kesalahan tersebut diolah dalam tahap pengenalan rangsang. Kemudian gerakan perbaikan dipilih dalam tahap pemilihan respons, dan modifikasi terhadap gerakan diatur dan diawali dalam tahap pemrograman respons. C. Prinsip-prinsip kontrol visual. 1. Dua sistem visual dalam kontrol gerak. A. Focal vision. Focal vision adalah sistem visual yang telah kita ketahui bersama secara umum dari pengalaman pribadi kita. Sistem ini dikhususkan untuk mengidentifikasi secara sadar objek-objek yang terletak pada pusat wilayah penglihatan. Fungsi umumnya adalah memberikan jawaban pada pertanyaan umum. Apakah itu? Karenanya, kita menggunakan sistem ini
untuk melihat dan mengidentifikasi sesuatu, seperti kata-kata dalam halaman ini, benda, dan lain sebagainya. B. Ambient vision. Ambient vision biasanya tidak dikenali secara umum dalam hal kebekerjaannya, dan ini dikhususkan untuk mengontrol gerak, berbeda dari focal vision yang sensitif hanya pada kejadian-kejadian dalam pusat visual. Ambient vision melibatkan seluruh wilayah visual, pusat dan perifer. Ambient vision bekerja secara tidak disadari, yang menyumbang pada pengontrolan halus dari gerakan tanpa disadari. Sebelum disadarinya sistem ambien untuk mengontrol gerakan, para ahli mempercayai bahwa sistem focal yang disadarilah sebagai satu-satunya cara informasi visual yang dapat mempengaruhi aksi. Dengan pandangan demikian, memukul atau baseball yang memperhatikan suatu lemparan ke arah plate hanya bersandar pada proses yang relatif lamban dalam tahap-tahap pengolahan informasi untuk mendeteksi pola lambungan bola dan untuk memulai perubahan-perubahan dalam pengontrolan gerak. B. Ambient vision dan kontrol gerak. Melalui teori dari almarhum James J. Gibson, para ilmuwan telah mulai mempertanyakan aspek-aspek apa saja dari informasi visual yang diproses oleh pelaku untuk mengontrol gerak. Satu konsep yang penting dalam hal ini adalah pola-pola optical flow. C. Optical flow. Bayangkan objek A dan B dalam lingkungan yang masing-masing merefleksikan sinar sebuah mata yang terletak dalam posisi satu, atau hanya satu mata yang diperlihatkan. Ketika mata pemerhati mulai bergerak ke arah posisi 2, sudut dari objek ke mata berubah setiap waktu. Perubahan-perubahan ini berlangsung terus dan dapat dianggap sebagai aliran cahaya yang melintasi retina. Poin penting dalam hal ini adalah bahwa aliran optis ini memberi pelaku banyak jenis informasi penting tentang gerakannya dalam lingkungan sebagai berikut. 1. Stabilitas dan keseimbangan. 2. Kecepatan gerakan melalui lingkungan. 3. Arah gerakan yang relatif ke arah objek dalam lingkungan. 4. Gerakan dari objek-objek lingkungan yang relatif ke pelaku. 5. Waktu sebelum kontak antara pelaku dan objek. E. Vision dalam model konseptual. Prinsip-prinsip pengolahan informasi untuk motor kontrol dapat ditambahkan pada model konseptual yang dapat dilihat dalam gambar di samping ini. Smith 1991. Terdapat dua lob umpan balik visual yang ditambahkan. Pertama adalah lob yang membawa focal vision atau garis ganda. Focal vision seperti telah diuraikan di muka adalah yang dibarengi kesadaran lambat dan menuntut perhatian, sehingga logis jika lob ini melalui tahap-tahap pengolahan informasi. Yang kedua adalah lob yang dihubungkan dengan ambient vision yang di sini ditunjukkan dengan garis paling tebal, sebab informasi dari sistem ini tidak disadari, relatif cepat dan tidak fleksibel. Sistem ini diberi umpan balik pada tingkat yang rendah atau low level. Dalam sistem syaraf, pusat benar-benar di arus bawah dari proses yang memilih dan memulai gerakan, tetapi ada di arus atas dari otot-otot dan spinal cord. Mungkin cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.